Hai pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Nah, di video kali ini semoga pemirsa gak bosen-bosen nemenin kita berdua. Betul banget. Dengerin cerita dari kita berdua. Dan kalau di video yang kemarin Ali udah cerita, benar gitu banget. Kan? Sekarang kita mau dengerin Ari juga bakal cerita juga tentang pengalamannya. Benar, pengalaman yang dialami oleh Ari sendiri. Ya apakah aku sendiri itu? berarti ya? Ya iya dong, masa iya Ari ya? Betul. Nah, sebelum kita mulai video ini pemirsa jangan lupa buat di like, subscribe dan juga komen channel ini. Dan jangan lupa juga buat selalu nyalain notifikasinya, loncengnya itu ya pemirsa ya, biar kalau kita update video baru, pemirsa langsung dapat notifikasinya. Langsung ditonton videonya ya. Dan kalau gitu langsung aja kita ke cerita berikutnya. Oke. Oke, Alia, ini aku punya cerita yang aku alami sendiri juga nih pemirsa. Kebetulan di kantorku, mantan kantorku dulu. Dan ini terjadi di tahun 2014 atau 2015. Jadi sudah hampir kurang lebih 5 tahun yang lalu pemirsa. Cuman karena saking ngerinya dan karena Ari tuh ngalamin sendiri, jadi masih bener-bener keinget banget detailnya itu sampai sekarang. Nah, kalau di video sebelumnya ceritanya si Alia ini kan di latar settingnya itu adalah kebun gitu ya, dalam kondisi di rumah dengan kondisi yang habis kita gempa pada saat itu, jadi menyeramkan gitu ya. Maksudnya kita bisa ngebayangin bahwa tempatnya itu tuh gelap dan suasananya lagi nggak enak gitu. Nah, cerita kali ini pemirsa itu Ari alami sendiri dan terjadi di tempat yang notabene-nya itu tuh rame, banyak orang, banyak pencahayaan, dan kayaknya tuh mustahil gitu kalau misal cerita ini tuh terjadi di lokasi ini. Tapi believe it or not, percaya nggak percaya, itu kejadian juga. Di mall kah? Bukan. Nah, cerita ini pemirsa terjadi di sebuah hotel. Oh, di hotel. Di sebuah hotel di tahun 2014 akhir mau ke 2015 awal itu hotel ini masih termasuk hotel baru di Jogja, tentunya di Jogja. Berapa? Bintang 4. Bintang 4. Bintang 4. Jadi hotelnya tuh gede, makrong-makrong gitu, hotel baru, semua isinya itu baru pemirsa, dan masih rame-ramenya orang yang kesana karena penasaran hotel baru ini. Nyobain bener banget. Jadi sudah hampir 1 tahun ketika Ari bekerja di sana. Kebetulan Ari bekerja di divisi sales marketing di hotel itu, dan salah satu tugasnya adalah menyapa tamu. Jadi salah satu pekerjaan kita adalah kita setiap pagi datang ke restoran, kita nemuin tamu-tamu yang sedang makan pagi. Ketika hari itu aku bertugas untuk menyapa tamu pagi hari di restoran. Secara nggak sengaja Ari ketemu sama seseorang tamu namanya Pak Didi. Oh, kita sebut ini nama asli nih? Nama aslinya ini namanya Pak Didi. Beliau ini adalah orang Surabaya dan lagi melakukan bisnis trip ke Jogja. Kenapa kok sampai ingat? Karena dari beliaulah ini pemirsa itu ceritanya muncul, dan ini bisa menjadi gerbang pembuka cerita dari si hotel ini pada saat itu. Ketika bertemu sama Pak Didi, berkenalan sama beliau, Ari mencoba ngobrol sama beliau, menanyai bagaimana tidurnya semalam, istirahatnya semalam, apakah lancar, kamarnya nyaman, bla bla bla. Kita ngobrolnya sudah enak banget pada saat itu, dan sampai di sebuah pertanyaan, beliau itu bertanya kepada Ari seperti ini pemirsa. Mas, maaf kalau boleh tahu dulu hotel ini bekas apa ya? Pada saat itu langsung ini pasti ada sesuatu hal nih yang terjadi. Cuman memang karena etika sebagai karyawan pemirsa, jadi kita tidak boleh membuka secara gamblang kepada tamu, meskipun atau walaupun kita tahu alasan yang sebenarnya. Tapi pada saat itu Ari memang nggak tahu, karena setahu Ari hotel itu baru, karena memang hotel baru dibangun di lahan yang kosong gitu kan, dan belum pernah ada bangunan yang berdiri sebelumnya di situ. Dan nggak tahu itu bekas apa. Nah, jadi pada saat itu Ari bilang bahwa memang Ari nggak tahu, dan sepertinya memang belum pernah ada bangunan yang berdiri di lahan ini seperti itu. Akhirnya Pak Didi pun mulai bercerita. Pada saat itu beliau mengatakan bahwa aku tahu mas, hotel ini bekas apa. Gitu. Pada saat itu bayangin dong, posisinya kan awkward banget kan. Canggung dalam artian ketika kamu dibawa ke sebuah topik pembicaraan yang kayak harusnya tuh aku menguasai. Nah gitu kan. Jadi terus tiba-tiba Pak Didi ini bilang, kalau Mas Ari nggak tahu, aku tahu dulu hotel ini bekas apa gitu. Beliaunya bercerita pemirsa bahwa ternyata lahan dari hotel baru ini dulunya adalah bekas pabrik
industri salah satu industri lah di Jogja. Jadi lahannya ini dulunya adalah bekas pabrik dan sudah lama sekali tidak terpakai dan sebetulnya itu memang tidak memiliki cikal bakal menjadi sebuah lahan yang angker. Tapi pemirsa ternyata keangkeran yang terjadi di hotel ini itu bermula dari kiriman dari hotel tetangga. Jadi di jalan itu, di lokasi hotel kami itu memang ada beberapa hotel di sana. Hotel megah juga yang berdiri ya. Betul, dan kebetulan memang sudah ada duluan satu hotel yang berdiri di dekat Ring Road sana. Itu dibangun duluan dan mereka itu memindahkan makhluk-makhluk astral penunggu lahan mereka itu ke lahan tempat hotelku yang aku tempat kerjaku pada saat itu dulu. Nah, jadi beliau ini bercerita bahwa sebetulnya makhluk-makhluk yang mengganggu di sini itu adalah hasil kiriman dari hotel sebelah, Mas. Dan kenapa kok aku tahu? Karena kebetulan tadi malam aku diajak kenalan. Bahasanya Pak Didi seperti itu. Walaupun sebetulnya diajak kenalannya itu pemirsa itu adalah kejadian negatif. Dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Jadi Pak Didi bercerita pemirsa pada malam ketiga. Jadi beliau ini adalah tamu long stay. Jadi yang stay di hotel kami itu lebih dari 9 malam pada saat itu. Dan beliau, Ari bertemu dengan beliau itu adalah di hari terakhir beliau mau check out pada saat itu. Dia bercerita di malam ketiga, beliau habis pulang dari rumah temannya, dia habis nongkrong lah sama teman-temannya di Jogja, dia balik ke hotel itu lewat tengah malam, sekitar 1:30 pagi pada saat itu. Dan beliau ini walaupun sendiri, cuman pada saat itu kamar yang beliau dapatkan ini adalah kasurnya ada 2. Twin bed. Jadi walaupun beliau ini sendiri tapi kasurnya ada 2 pemirsa. Kenapa sih pesen yang twin bed? Makanya itu. Kenapa nggak yang beliau tuh pesennya sebenarnya yang single, yang 1 bed. Cuman pada saat itu memang ketersediaan 1 bednya itu kosong. Nah jadinya beliau mau nggak mau mendapatkan kamar yang kasurnya 2 atau twin bed itu. Jadi ketika beliau ini mau masuk ke kamar, beliau merasakan bahwa pintu yang beliau buka itu sangat berat banget untuk didorong. Jadi ketika di hotel itu kan kita buka pintunya pakai kuncinya ngetap kartu gitu, betul, ngetap kartu. Dan ketika dibuka itu harusnya sudah nggak usah pakai tenaga pun itu sudah bisa kebuka pintunya. Tapi pada malam ketiga itu pemirsa, ketika sudah ngetap kartu, beliau ingin membuka pintu itu benar-benar susah banget untuk dibuka. Walaupun akhirnya beliau itu bisa masuk ke kamar itu. Beliau tuh ingat sekali bahwa beliau memiliki 2 kunci cadangan yang diminta pada pihak reception, dan salah satu kuncinya ini ditinggal di dalam kamar untuk tetap dipasang di card holder, betul. Jadi listriknya tidak mati dan AC pun tetap menyala, dalam artian ketika dia pulang kamarnya akan dingin seperti itu. Tapi ketika dia masuk kamar pemirsa, tiba-tiba kartu itu sudah di bawah, yang di dalam sudah jatuh ke bawah, dan kamar itu posisinya mati, gelap listriknya. Dan jadi di hotel itu semua kamarnya itu kan punya balkon yang punya jendela besar gitu. Dan ketika beliau masuk kamar itu, yang terlihat hanya cahaya dari luar kamar. Jadi ketika beliau buka kamar, beliau pertama sudah kaget, kok kartuku jatuh dan kamarnya jadi gelap gitu kan. Ketika beliau baru fokus nih melihat kartu yang jatuh itu pemirsa, secara tidak sengaja beliau itu bercerita bahwa di mataku Mas, aku tuh menangkap sesosok bayangan orang yang tidur menghadap jendela. Jadi ketika dia buka pintu pemirsa kan dia langsung matanya ke bawah kan, ke bawah ngeliat kartu yang jatuh itu tadi. Cuman di ekor matanya yang sebelah kiri itu dia tahu bahwa itu tuh ada orang yang tidur di kasurnya. Jadi bednya itu menghadap ke jendela balkon itu ya. Betul. Dan sosok yang tidur di kasurnya Pak Didi itu menghadap ke arah jendela. Tapi ketika beliau sadar pada saat itu, dia melihat ke arah bednya itu sudah tidak ada sosok itu lagi. Cuman beliau oke lah, mungkin itu hanya pikiran-pikiran negatif yang lewat barusan gitu. Akhirnya beliau menyalakan lagi listrik di kamar itu, dan beliau langsung menuju ke kasurnya dulu pemirsa. Beliau ingin rebahan dulu. Beliau bilang ke Ari seperti itu. Cuman anehnya adalah di kasur yang tidak beliau tiduri, yang tadi pertama kali dia buka kamar, beliau melihat sesosok orang tidur di situ. Kasur itu membekas badan orang. Jadi ketika kamu tidur di kasur itu kan ketika sudah tidur lama kan pasti akan membekas nih, ada bekasnya di situ. Jadi kasur yang tidak ditempati sama Pak Didi itu pemirsa, itu ada tipak badan orang.
tipa. Jadi kalau misalnya ada kayak bed covernya itu ya, jadi kayak masih ada bentuknya gitu. Bener, jadi masih ada lekukan kayak habis ditidurin sama orang, padahal kasur itu sudah 2 malam tidak ditiduri ataupun tidak diubah-ubah sama si Pak Didi itu. Dan ketika beliau menyadari di kasur itu masih ada bekas atau tipa itu tadi, dalam tipaan itu pemirsa, dalam bekas di bed covernya itu juga membentuk serpihan pasir yang halus banget. Jadi kayak ada debu yang halus banget pemirsa di atas bed cover itu, tapi hanya dilekukan bekas orang yang kayak orang yang tidur di situ itu tadi. Jadi di kasur yang tidak Pak Didi pakai pada saat itu membentuk bekas orang tidur dan itu ada pasirnya di situ. Dan akhirnya beliau membersihkan bed cover itu dan beliau tidak berpikir macam-macam dan beliau hanya ingin langsung istirahat pada saat itu. Namun pada malam itu pemirsa, beliau setelah mendapatkan kejadian itu, beliau bilang ke Ari dia tidak bisa tidur di malam ketiga dan akhirnya jam 4 pagi beliau memutuskan untuk turun ke lobi karena sudah nggak tahan kamarnya itu tuh nggak nyaman sekali untuk dipakai untuk istirahat pada malam itu. Nah ternyata kejadian-kejadian yang bisa kita katakan mistis itu terjadi bukan hanya di area kamarnya Pak Didi, tapi juga ketika dia itu berada di semua area hotel itu. Dan ternyata Pak Didi itu memang punya kelebihan yang biasa kita bilang adalah indera keenam atau anak-anak indigo. Iya, dengan kepekaan khusus. Betul. Gitu nah seperti itu. Walaupun dia nggak bilang bahwa aku tuh bisa ngeliat loh Mas, tapi kan ketika dia sudah bercerita tuh kan kita bisa mengambil kesimpulan gitu kan bahwa Pak Didi ini berarti sensitif gitu kan. Akhirnya pada hari keempat, jadi malam ketiga hari keempat jam 4 pagi beliau ini turun ke lobi, dari kamarnya turun ke lobi. Dan beliau ini tuh sampai di lobi itu kan kalau pagi kan sudah ini ya, maksudnya gelap ya, suasananya gelap. Ketika beliau keluar dari lift, beliau itu melihat salah seorang pekerja kami, cewek, itu memakai seragam hotel kami juga, sedang mengelap meja di bar hotel itu. Tapi memang membelakangi dari Pak Didi. Jadi ketika Pak Didi keluar dari lift, di depan lift itu memang ada bar kecil di sana dan jam 4 pagi itu ada yang ngelap meja. Lampu masih mati semua pemirsa. Dan beliau ini juga heran, loh kok jam 4 pagi ada yang ngelap meja gitu. Cuman beliau berpikiran bahwa mungkin untuk persiapan makan pagi. Akhirnya beliau jalan ke reception ke depan dan bertemulah sama salah satu teman Ari, staff di sana juga. Pak Didi akhirnya nanya, Mas itu kok ada mbak-mbak yang ngelap meja sih jam 4 pagi? Di mana Pak? Temanku nanya gitu. Itu di bar sana gitu. Karena temanku tuh juga heran karena nggak mungkin ada staff waiters yang masuk jam 4 pagi gitu kan. Akhirnya temanku ini juga make sure ke bar itu kan, karena takutnya itu adalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke hotel itu kan, kita juga harus antisipasi kan, memprotek juga. Setelah temanku itu jalan menuju bar pemirsa, dia nggak ngelihat siapa-siapa, tapi Pak Didi pada saat mengikuti temanku itu untuk melihat ke bar bareng-bareng untuk memastikan itu siapa gitu, Pak Didi bisa melihat cewek itu berjalan dengan membawa lap yang dia gunakan tadi, tapi menembus tembok. Gitu. Tapi temannya Ari nggak lihat apa-apa. Nggak lihat. Jadi ketika si temanku ini lagi, oh nggak mungkin Pak, dia sedang jelasin nggak mungkin Pak, jam 4 itu ada staf kami yang masuk. Nah itu Pak Didi ngelihat si mbak itu yang habis ngelap meja itu, dia jalan lurus pemirsa tapi nembus tembok. Jadi dia kayak, oh berarti nggak kulihat bukan orang nih gitu kan. Jadi oke lah, terus akhirnya Pak Didi nggak komentar dan akhirnya dia jam 5 itu akhirnya dia itu memberanikan diri untuk balik ke kamar pas azan subuh pada saat itu, pas azan subuh, dan dia katanya baru setelah azan subuh itu baru bisa istirahat. Itu di hari keempatnya beliau menginap di hotel kami, seperti itu. Dan ternyata cerita yang Pak Didi sampaikan ini tuh bukan cuma di hari ketiga, di malam ketiga dan hari keempat saja, ternyata sampai hari terakhir dia mau pergi pun itu juga ada beberapa kejadian yang dia itu bisa merasakan yang datangnya itu seperti makhluk-makhluk yang ada di hotel itu tuh ingin berkomunikasi sama Pak Didi, seperti itu. Jadi malah setelah Pak Didi tahu bahwa hotel ini banyak makhluk-makhluk seperti itu, dia tuh sampai datang berkali-kali loh. Kalau orang-orang yang nggak peka kan, kalau udah tahu ada hotel yang nggak beres, pasti kan dia nggak mau ke situ lagi kan. Iya. Pak Didi ini adalah menjadi salah satu tamu repeater di hotel kami dan beliau itu datang karena memang untuk ketemu makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Jadi biar dengerin ceritanya. Nah aja. Dia malah tertarik pemirsa untuk datang ke hotel kami lagi dan untuk menemui
makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu. Dan itu juga ada beberapa versi cerita dari Pak Didi setelah beliau mengungkapkan apa yang terjadi. Dan setelah memang case-nya atau cerita Pak Didi ini aku dapatkan, itu memang gangguan di hotel kami itu semakin menjadi-jadi, meskipun pada saat bulan puasa juga. Jadi sebetulnya bingung sih kalau ada yang bilang bulan puasa itu kan pasti setan-setan di kerangkeng. Tapi pada saat itu pemirsa, Ari sendiri juga mengalami kejadian itu pada saat bulan puasa. Tapi mungkin bisa kita ceritain di video selanjutnya. Jadi jangan terlalu bosan sama video kali ini pemirsa, karena kita masih ada part-part selanjutnya. Dan tentunya dengan cerita-cerita yang menarik juga. Betul. Untuk itu jangan lupa pemirsa yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Betul, dan jangan lupa di like video ini, di komen kalau misal pemirsa juga punya masukan atau konten baru ya Alia ya. Boleh banget, nanti di komen langsung di bawah. aja di komen di bawah atau follow sosial medianya Rica Buntung dan kasih masukan ke kita. Kita harus menyampaikan cerita apa sih untuk pemirsa tercinta. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya dan bareng.